Nah, jadi apa namanya, perbedaan flux ya terhadap satu arah apa namanya aliran begitu ya. Misalkan ini ada aliran arahnya dalam arah Z begitu. Nah, maka ada kemungkinan ya setelah dia apa mengalir dalam satu ini ya, dalam satu kalau kita tinjau satu volume dz itu ya, maka kemungkinan flux ini akan berubah ya. Jadi artinya perubahannya terhadap apa? Terhadap jarak. Jadi kita bisa menuliskan bahwa flux ya itu Q di atas atau debit per satuan apa satuan unit luas gitu ya, itu akan sama dengan perubahan fluxnya terhadap jarak dikalikan dengan jaraknya. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan flux, berarti apa? Ini akan sama dengan 0 gitu ya. Ini akan sama dengan 0. Kalau tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan ya ini tidak akan sama dengan 0 gitu. Kalau sama dengan 0 berarti Q yang masuk itu sama dengan Q yang keluar. Nah, persamaan aliran melalui media porus itu kita bisa gunakan persamaan kontinuitas ya. Jadi jumlah dari apa aliran yang melalui control surface atau permukaan ya dari masing-masing ini yang masuk maupun yang keluar itu akan berpengaruh terhadap perubahan dari apa namanya volume ya atau massa yang ada di dalam ini di dalam kontrol volumenya. Nah, kalau diuraikan itu perubahan massa dalam ruang kendali ini, yaitu ini ya, bagian yang ini bisa kita dekati dengan ini. Terus kemudian untuk misalnya kalau kita tinjau satu arah, misalkan satu arah Z ya, untuk yang surface-nya, itu kita bisa tinjau ya dengan persamaan yang ini. Nah, kalau misalnya kita meninjau tiga arah, berarti ada arah ini ada tiga berarti. Nanti ada arah ini arah Z-nya, ini yang di atas, ini arah Y-nya, ini arah X-nya, begitu ya. Jadi perubahan dari massa di dalam apa namanya kontrol volume ini akan sama dengan selisih atau selisih ini ya, selisih massa yang keluar dan masuk ya pada satu kontrol volume tersebut. Oke, jadi kalau kita tuliskan kurang lebih seperti ini. Ini adalah yang persamaan yang pertama ya. Ini yang persamaan pertama, ini persamaan yang kedua yang terkait dengan aliran yang melalui kontrol volume atau permukaan dari bidang apa dari bendanya. Ini adalah perubahan rapat massa dalam bendanya. Nah, apabila ini kita bagi dengan rho kalikan dx dy per z dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan rapat massa, ya, maka kita akan mendapatkan persamaan yang baru, yaitu adalah SS kalikan 2 do T plus duki do X plus duki do Y plus duki do Z plus W. Ya. Nah, W ini apa gitu ya? W ini ya perubahan ini ya, perubahan apa namanya beratnya begitu ya dalam ini. Nah, kalau 2/2 apa? 2/2 ya perubahan ini ya, perubahan tekanan gitu ya terhadap waktu. Gitu. Oke, jadi kalau kita bagi dengan tadi rho do X do Y do Z, kita peroleh persamaan yang dua. Nah, untuk arah ini ya Qx maka apa namanya persamaan darsinya kita bisa tuliskan sebagai minus Kx 2 do X, Qy sama dengan minus Ky 2 do Y, Qz sama dengan minus Kz 2 do Z. Nah, ini tentunya nanti bisa disubstitusi ke ini ya. Ini harusnya duki per do Z ya di sini ya, maaf apa namanya terpotong. Jadi ini bisa nanti masuk ke persamaan ini. Oke, jadi kalau kita masukkan ya persamaan itu bentuk finalnya akan menjadi persamaan yang ketiga dalam slide ini ya. Nah, kemudian
kalau misalnya W sama dengan 0, artinya tidak ada tidak ada unsur yang lain yang masuk gitu ya. Maka kita bisa memiliki persamaan yang berlaku untuk untuk satu aquifer 2 dimensi dengan ketebalan B begitu. B besar, kemudian SS sama dengan S kalikan B dengan W sama dengan 0 ya, dan transmisivitas T sama dengan K kalikan B ya. Kita bisa peroleh persamaan ini. Nah, persamaan tersebut bisa juga kita tuliskan dalam bentuk koordinat radial ya, seperti ini. Atau dalam kalau keadaannya steady, artinya dalam kondisi tidak ada perubahan DUH terhadap DUT, maka ini akan sama dengan 0. Jadi kalau kondisi steady, semua suku yang mengandung T ini akan menjadi 0. Sehingga persamaan aliran melalui media porusnya akan menjadi persamaan dua persamaan terakhir. Yang pertama ini adalah yang untuk Kartesian, yang kedua adalah untuk koordinat radial. Nah, di mana kita menggunakan ya sistem koordinat ini? Nah, kalau misalnya kita kasusnya misalkan pemompaan ya pada satu sumur misalkan, nah maka akan lebih cocok kalau menggunakan persamaan radial ya, karena arah alirannya menuju ke satu pusat begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas persamaan yang berlaku untuk ini ya, aliran pada media porusnya, terutama dalam hal aplikasi. Nah, sekarang kita lihat pada suatu media dengan unconfined aquifer. Nah, pada awalnya ini misalnya ada sumur yang mana nanti akan dilakukan pemompaan. Jadi kalau kita lihat di sini ada sumur yang diameternya besar ini ya, ini adalah sumur yang nanti akan dilakukan pemompaan. Kemudian ada sumur yang lain yang lebih kecil ya, misalkan ini katakanlah ini yang satu ini ya, misalkan saya kasih sumur 1, ini sumur 2 gitu ya, ini adalah sumur 0 gitu ya. Jadi sumur 0 ini adalah tempat di mana dilakukan pemompaan. Nah, apabila kita melakukan pemompaan, apa yang terjadi? Nah, pada awalnya muka air akan berada di sini ya, muka air tanah. Nah, setelah dilakukan pemompaan ya dengan pompa, maka muka air ini akan bertahap turun gitu ya, sampai dia nanti akan mengalami kondisi steady. Nah, jadi profil yang terjadi nanti akan seperti ini. Jadi kenapa bisa seperti ini? Ya, karena aliran air tanah ini kan mengalir secara gravitasi. Jadi kalau kita membuat sistem dengan aliran gravitasi, pasti akan menimbulkan kemiringan ya atau gradien hidrolik ya. Ya, jadi di sini sesuai dengan kaidah ini ya alaminya, maka terjadi penurunan. Ini biasanya disebut sebagai kalau kita melakukan pompaan pada satu sumur, kemudian muka airnya turun, maka profil yang terjadi ya itu disebut sebagai profil drawdown ya, drawdown ya. DRAW DOWN ya. Oke, ini yang terjadi untuk unconfined aquifer. Nah, untuk unconfined aquifer dalam keadaan steady, kita bisa menggunakan persamaan berikut ini. Jadi, Q sama dengan 2πr H kalikan K kalikan dH per dr. Kenapa bisa muncul ini? Ya, tadi kalau kita lihat, ya sumur itu kan bentuknya dindingnya, alirannya terpusat ya. Jadi aliran itu akan melalui mengalir menuju sumur itu melalui dinding dari silinder begitu ya. Nah, jadi luas yang ditembus oleh aliran itu adalah berarti selimut silinder ya, 2πr H ya, 2πr itu kan keliling, kemudian dikalikan dengan tinggi, dapatlah itu selimut silinder. Nah,
Kemudian K ini adalah koefisien atau konduktivitas hidrolik ya dari tanah. Nah, kemudian dH/dr ini adalah gradiennya. Jadi kalau kita tuliskan sebetulnya ini sama ya, persamaan Darcy-nya. Kalau persamaan debit ya, Q sama dengan A dikalikan V ya, di mana V-nya itu adalah K dikalikan dengan I ya. Di mana di sini A-nya di sini karena dia lubang ini selimut dari ini ya, karena misalkan di sini dilakukan pengeboran ya, nanti kan ada drawdown ya. Kalau saya gambarkan perspektif 2 dimensi kan ini seperti silinder kan gitu ya. Jadi aliran itu nanti akan masuk melalui permukaan yang berbentuk silinder vertikal gitu ya. Jadi itu luasnya ini adalah luas silinder yaitu 2πr kalikan H yang ada di sini gitu ya. H-nya berapa ini ya. Terus kemudian dikalikan dengan koefisien permeabilitas atau konduktivitas hidrolik dikalikan dengan I atau I-nya ini adalah dH/dr. Jadi gradien pada titik di mana kita memperkirakan kecepatannya. Begitu. Nah, pendekatan Dupuit ini bisa disederhanakan. Ini akan menjadi Q kalikan Pi, Q sama dengan Pi kalikan K dikalikan H2 kuadrat dikurangi H1 kuadrat dibagi ln R2 per R1. Nah, bisa disederhanakan lagi kalau dalam log itu persamaan yang ketiga. Nah, persamaan ini bisa kita peroleh dari mana? Bisa kita peroleh dengan cara mengintegralkan gitu ya. Kalau misalnya kita mengintegralkan persamaan ini, aliran menuju sumur, maka kita bisa memperoleh persamaan persamaan alirannya gitu ya. Jadi kan Q sama dengan 2πr kalikan H kalikan K kalikan dH/dr ya. Atau kalau dalam bentuk lain akan menjadi Q dikalikan ini dH/dr ya, dr ini dibagi 2πr H ya, akan sama dengan K dikalikan DH, H-nya tetap di sini ya, H ini K-nya di sini ya, ini H-nya tetap di kanan ya. Terus saya ulang, Q per 2πr dr sama dengan ini K ya, sama dengan HDH ya. Jadi kita bisa melakukan integrasi kemudian akan mendapatkan penyelesaian dalam bentuk persamaan ini. Atau kita juga bisa menggunakan persamaan tim ya untuk unconfined aquifer sebagaimana persamaan yang kita lihat di sini. Oke, kemudian bagaimana untuk unconfined aquifer ya? Untuk unconfined aquifer yang kita lihat ya. Jadi kalau yang di untuk yang unconfined aquifer kita bisa melihat ini ya. Kalau kita bor ini kelihatan nih ininya, muka airnya nih. Tapi kalau confined aquifer maka muka air tinggi tekannya itu hanya bisa kita lihat kalau kita melakukan pengeboran ya, atau membuat piezometer sehingga pengeboran kita tembus ya sampai dengan lapisan yang confining ya. Nah, profil pengamatan piezometriknya itu juga nanti akan membentuk drawdown ya. Oke. Nah, ini gambaran juga yang serupa dengan yang sebelumnya. Nah, untuk confined aquifer ya, maka persamaannya akan berbeda ya. Jadi persamaannya tempat di mana air itu masuk ya ke dalam sumur atau jalurnya itu akan dibatasi oleh berapa tebal ya dari aquifernya ya. Nah, inilah yang membedakan ya. Maka persamaan confined aquifer itu bisa kita gunakan persamaan yang ini.
Nah, mungkin tadi saya terlewat ya menjelaskan R2, R1, R2, R1, R itu adalah jarak titik pengamatan piezometer terhadap titik pemompaan. Nah, untuk confined aquifer, maka di sini Q akan sama dengan 2pt S1 minus S2 dibagi ln R2 per R1. Ya. Oke. Nah, pada sisi zona pengaruh, ya, kalau S sama dengan 0, maka R2 sama dengan R dan H2 sama dengan H. Kemudian pada sumur R1 sama dengan R sumur atau R well, H1 sama dengan H sumur, S1 sama dengan S pada sumur, maka persamaan sebelumnya akan, yang terakhir tadi akan menjadi persamaan yang ini. Nah, sebagai contoh, di sini kita melihat ada sumur dengan diameter 30 cm. Ya. Penetrasi ke dalam aquifer tak tertekan. Ya. Jadi ini adalah aquifer tidak tertekan dengan kedalaman jenuh 40 meter. Jadi kalau tidak dilakukan pemompaan, maka tinggi muka airnya terhadap lapisan kedapnya adalah 40 meter. Nah, pada saat kondisi steady dengan debitnya 0,025 meter kubik per second, drawdown pada dua sumur diamati. Ya. Satu sumur berjarak 25 meter, drawdownnya 3,5 meter. Satu sumur lagi jaraknya 75 meter dari titik pengeboran, drawdownnya 2 meter. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan T atau transmisivitas dan drawdown yang terjadi pada sumur. Ya. Oke, nah di sini kalau data-data itu kita ringkas ya, maka kita bisa memperoleh data-data sebagaimana pada slide ini ya. Q, H1, H2, R1, R2 ya. Kita sudah dapat. Kemudian tentunya kita akan menggunakan persamaan yang berlaku untuk unconfined aquifer ya. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilainya, kita bisa memperoleh yang pertama untuk mencari T ya, kita kan perlu menghitung K-nya atau konduksivitas hidroliknya. Nah, di sini karena Q-nya sudah diketahui ya, terus kemudian ini H2H1 diketahui, R2 R1 diketahui, maka dengan mudah kita bisa menghitung nilai K-nya. Nah, K-nya di sini adalah 7,823 kali 10 pangkat minus 5 meter per second. Sedangkan transmisivitas T adalah K dikalikan dengan H atau ketebalan aquifernya. Maka kita dapatkan T-nya, transmisivitasnya adalah 3,13 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat per second. Nah, selanjutnya pertanyaannya berapa dalam nih air dalam sumur itu turun gitu ya. Nah, di sini diketahui ya diameter sumurnya misalnya 0,15. Maka kita bisa menggunakan persamaan antara sumur dengan titik pengukuran piezometer yang terdekat gitu ya. Nah, katakanlah ini digunakan pengamatan yang pada jarak 25 meter gitu ya. Jadi persamaannya kita bisa menggunakan Q sama dengan P kalikan K, H1 kuadrat minus HW kuadrat dibagi ln R1 per R2. Ini dalam kurung sebenarnya. Nah, yang dicari apa sih? Yang dicari berarti HW ya, tinggi muka air di sumurnya. Nah, ternyata di sini setelah kita substitusi nilai-nilai yang diketahui, kita bisa menghitung nilai HW ya. HW ini apa sih? HW ini adalah tinggi muka air di sumur terhadap lapis kedapnya gitu ya. Kalau misalnya kita ditanya drawdown berarti adalah ketebalan dari aquifernya atau lapisan air tanahnya dikurangi dengan H ya. Jadi kalau misalkan SW ini akan sama dengan 40 dikurangi 28,49 ya.